Jadi teman-teman semua, application of Newton's law tentang friction itu kita mulai dari benda yang bergerak ya. Benda yang bergerak itu jika di atas ini teman-teman semua, if this object is moving over a rough surface ya teman-teman semua, so friction will appears ya teman-teman semua. And there are two factors that will influence how much friction an object will experience from the ground or the floor or any surface underneath ya teman-teman semua. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi besar gaya gesek yang dirasakan benda pada permukaan yang ada di bawahnya. The first one is the mass ya. Mass will make normal force teman-teman semua. Singkatnya itu massa, tapi sebenarnya normal force teman-teman semua ya. And the second one is the type of material of the surfaces. Surface mana selain surface jalan atau lantai yang ada di bawah, tapi juga surface dari bagian benda yang menempel pada jalan atau pada tanah yang ada di bawahnya. Jadi contoh kalau kalian punya balok kayu, berarti sisi bagian bawah balok kayunya itu dibuatnya dari jenis benda apa. Jadi bukan hanya lantainya, or the ground, ya our surface ya beneath the object, tapi juga the surface of the side that is in contact with the floor gitu teman-teman semua ya. Jadi sisi bagian benda yang emang bersentuhan dengan floornya dan juga surface dari floornya sendiri itu yang memang yang menentukan kepada besar dari frictionnya teman-teman semua. Jadi ketika benda ingin bergerak diberi gaya F, maka akan ada gaya gesek sebesar friction ini ya. Nah, teman-teman semua, normal force atau yang most of the time is taken from the mass ya, teman-teman semua. Not taken from the mass ya, tapi derive from the mass ya. Normal force ini atau nah, normal force ini tuh nanti bakal jadi dari mass-nya ya, dari kilogramannya. The more mass you have, normally the more normal force that you will get to ya. Jadi normal force itu biasanya berbanding lurus dengan ininya apa masanya ya teman-teman semua. Masanya. Jadi ini ada normal force ya, itu tergantung dari massa. Sebenarnya massa itu akan mempengaruhi weight-nya teman-teman semua ya. Weight itu gaya gravitasi, dari gaya gravitasi nanti itu ke normal force. Ya nanti akhirnya ke apa? F-nya, ke friction-nya teman-teman semua. Sementara untuk type of materials, maka itu juga harus dibedakan teman-teman semua. Contoh cyber ya. Cyber itu punya mobil dan dikendarai di atas aspal, maka akan beda ya. Lebih licin kalau cyber mengendarai mobilnya di atas pasir, jalan berpasir dibanding aspal. Kalau ban mobilnya udah gundul, maka akan berbeda pula. Nah, ini mengharuskan ada sebuah besaran yang to tackle the type of materials of the surface-nya, teman-teman semua. Nah, jadi type of material of the surface ini harus di-tackle sama suatu besaran. Nah, besaran yang disebut dengan mu, teman-teman semua. Mu, ya. Mu itu apa? Friction coefficient. Jadi friction coefficient itu akan koefisien double F ya. Koefisien. Kalau saya salah kasih tahu ya. Ya, jadi friction coefficient ini tuh bakal menjadi ini teman-teman semua. Apa sih? Bakal menjadi apa namanya istilahnya? Akan menjadi perwakilan dari ininya, dari apa sih? Dari tipe surface yang kita punya gitu ya. Semakin kasar berarti friction coefficient-nya atau mu, ini namanya mu ya, atau mu-nya itu semakin besar. Semakin licin maka mu-nya akan semakin kecil ya teman-teman semua. Selanjutnya teman-teman semua gini nih. Friction sendiri kita bagi menjadi dua teman-teman semua. Ya, kita bagi jadi dua. Bagi jadi dua gimana, Sir? Oh, sampai sana bisa dipahami nggak?
Jadi kalau friction itu dipengaruhi oleh normal force sama type of materials, yang mana type of materials itu di represented by the mu or friction coefficient. Sampai sana clear nggak? Friction coefficient kayak gimana, Sir? Nah, friction coefficient itu nanti dikasih tahu di problemnya biasanya contoh friction coefficient antara ban dengan aspal itu tuh nilainya 1,5 contoh. Gitu, Faris. Atau 0,7 gitu. Jadi nanti Sir, akan berupa angka, berupa koefisien gitu angka. berarti semakin licin permukaannya semakin kecil gitu, Sir, atau gimana? Ya, benar banget Areta ya. The more slippery the surface is, the smaller the number of the or the magnitude of the friction coefficient ya. Mu-nya bakal semakin kecil kalau semakin licin. Semakin kasar, semakin sulit digerakkan, semakin besar friction-nya berarti friction coefficient-nya juga semakin besar. How about now? Is it understood? Well understood or not? Sir. Ya, Fadil? Oh, berarti tapi kalau misalnya lantainya licin, surface-nya licin, emang ada friction-nya, Sir? Seharusnya ada. Seharusnya ada. Selicin apapun lantai sepanjang ada menempel ya masih tetap ada friction sebenarnya. Tapi kadang saking kecilnya bisa negligible gitu, bisa dihiraukan gitu. Bisa dipahami? Kadang ada istilah kayak gini ya, Fadil dan teman-teman. Gaya geseknya dihiraukan ya. Gaya geseknya saking kecilnya jadi dihiraukan. Jadi dianggap nggak ada gitu. Jadi friction coefficient-nya itu 0 gitu. Jadi kalau friction coefficient-nya 0, berarti friction-nya juga 0 gitu. Ini ada pada lintasan yang memang biasanya ya di bawahnya itu ada cairan yang licin atau memang biasanya kalau di dalam fisika jadi kayak ada cushion-nya, air cushion. Yaitu friction-nya itu kecil banget. Bahkan hampir nggak ada ya. Lanjut ya teman-teman semua, friction itu bisa terjadi pada baik benda yang diam maupun benda yang bergerak. Oke. Okay? Friction can happen both ya, either on a stationary object or a moving object. Dan itu tuh beda teman-teman semua. Friction yang ada pada benda yang diam itu bakal berbeda dengan friction yang ada pada benda yang bergerak. Kita mulai pada benda yang diam dulu teman-teman semua. Benda yang diam ya, stationary, meskipun ini contoh katakanlah ini cyber ya. No matter how maksudnya meskipun ya even though cyber is applying some forces to this cupboard ya, ke lemari ini, but due to some reason the cupboard will not move ya. Jadi gaya yang dikerjakan sama cyber itu kurang ya. Kurang untuk menggerakkan cupboard-nya. Apakah ada gaya gesek? Ada. Ya, apakah ada gaya gesek? Ada. Karena ya gaya gesek ini yang menahan dari gerakan, bener kan? Berapa besar gaya geseknya? Nah, besar gaya geseknya itu since the object is stationary or diam, we use first, second, or third law of Newton, teman-teman semua. First. Ya, first law of the first Newton's law of motion ya, kita pakai ini ya, the first-nya itu Hilareta ya. Kita pakai first Newton's law teman-teman semua. Ya, jadi kita pakai hukum pertama Newton yang bilang kalau total gaya yang bekerja itu sama dengan 0. Ya. Bendanya pengen bergerak ke kanan berarti F-nya positif, ditahan oleh Fs. Ya, Fs itu apa? Static friction. Ya. Gaya gesek statis gitu. F kurangi Fs. F-nya pindah ruas jadi minus F. Both of the side multiply with minus 1 jadinya Fs equals F. Artinya apa teman-teman semua? Besar gaya gesek pada benda yang diam akan sama dengan besar gaya keluar yang dikerjakan padanya. Ya.
Jadi kalau Cyber mendorong lemari ini 100 Newton, berarti gaya geseknya berapa? 100. 100 Newton lagi, bener ya teman-teman semua, bener banget. Tapi kenapa Sar dikasih gaya enggak ini, enggak apa sih, enggak gerak? Alasannya ini teman-teman semua. Benda itu sepanjang dia diam, maka gaya gesek statisnya itu sama dengan F. Sampai satu titik tertentu. Until a certain point. What point is that? Poin ini kita sebut dengan FS max, static friction maximum, atau maximum static friction. Jadi Cyber tuh bisa tahu berapa sih ya gaya dorong yang harus saya keluarkan maksimal biar lemari ini bergerak. Caranya gimana? Please use this equation teman-teman semua. Maximum static friction itu is the normal force acting on the object, times this static friction coefficient. Ya, nanti bakal diketahui berapa static friction coefficientnya. Kalikan nanti dengan normal force dari bendanya, teman-teman semua. Ya, nanti kalian dapat berapa maximum static friction-nya. Oke, dengan by using this equation kita bisa menentukan apakah benda dengan menggunakan equation ini kita bisa nyari tahu berapa sih gaya yang harus saya keluarkan agar bendanya itu bisa bergerak. Kenapa? Karena kalau external force-nya itu equal or less than maximum static friction, jika gaya luarnya itu sama dengan atau kurang dari gaya gesek statis maksimum, maka benda akan tetap diam, teman-teman semua. Ya. Tapi kalau ditambahin sehingga gaya eksternalnya itu lebih dari gaya gesek statis maksimum, maka benda akan mulai bergerak. Gitu, teman-teman. Ya. Gimana? Sampai sana bisa dipahami? I think that's clear perhaps ya. If nobody respond ya. Sekali lagi teman-teman semua, gaya gesek benda ketika diam itu akan sama dengan gaya eksternalnya. Tapi kita bisa nyari tahu berapa maksimal gaya yang kita bisa, berapa gaya minimal yang harus kita kasih, atau gaya berapa sih yang harus kita kasih agar benda itu mulai bergerak. Caranya ya cari dulu Fs max-nya. Ya. Kalau gaya kita itu lebih gede dibanding Fs max, maka benda akan bergerak. Tapi kalau gaya kita masih tetap lebih kecil dibanding atau sama dengan Fs max, maka benda masih tetap diam. Gitu teman-teman semua. Oke? Okay? Yes, please, Faris. Satuannya IU apa IU? Mu ini. Mu. Mu only, because mu is coefficient, it's only number. Oh. Ini hanya angka aja. Nggak ada unitnya. Okay. Dia nggak punya unit sih. Dia hanya angka aja. Kebetulan. Ya. Lanjut teman-teman semua ya. Thank you for asking, Faris. Oh, tadi yang nanya tuh siapa lagi ya? Ada Faris, ada Fadil, sama siapa lagi? Nah, teman-teman semua, oke, lanjut ya. Bagaimana dengan benda yang bergerak? Nah, benda yang bergerak tuh gini nih teman-teman ceritanya. Jika benda itu bergerak, artinya dia sudah memenuhi syarat. Syaratnya apa? Gaya yang dikerjakan itu lebih besar dibanding Fs max. Oke? Ya. Gaya yang dikerjakan itu lebih besar dibanding Fx max. Maka benda akan bergerak. Tapi berarti dia punya gaya gesek yang baru. Ya, kalau tadi mah Fs, static friction. Kalau sekarang mah kita sebut dengan FK, kinetic friction. Rumusnya tetap sama aja teman-teman semua. FK itu normal force time kinetic friction coefficient. Ya. Jadi ini itu namanya apa? Kinetic
friction coefficient. Ya. Jadi kayak normalnya kali kinetic friction coefficient. Ya dengan syarat tadi external force-nya itu lebih besar dibanding Fs max-nya ya teman-teman semua. Dan ini bisa dipakai both in uniform motion or accelerated motion. Jadi bisa aja uniform motion itu tuh, tapi bisa juga accelerated motion ya teman-teman semua ya. Kalau uniform motion syaratnya itu berarti gaya eksternalnya ini itu tuh harus sama dengan gaya gesek kinetisnya ya. Maka nanti dia jadi uniform motion. Sementara jika gaya eksternalnya itu lebih besar dibanding gaya gesek kinetisnya, maka nanti jadi accelerated motion. Nah, teman-teman semua, ini penting. Kenapa? Ini penting karena kalau uniform motion nanti tetap kita pakai hukum 1 Newton. Kalau accelerated motion ya kita pakai hukum 2 Newton ya teman-teman semua. Dan yang jadi penting lagi teman-teman semua, kenapa? Karena ini nih, mari kita lihat. Teman-teman semua, ada suatu grafik yang ini disebut dengan grafik gaya gesek teman-teman semua. Jadi ada bagian stationary, ada bagian kinetik, ada bagian move ya, ada bagian static, ada bagian kinetik teman-teman semua. Tapi this graph looks a little weird teman-teman semua. Why? Mari kita lihat teman-teman semua ya. Seperti yang dibilang sebelumnya teman-teman ya, di static friction of a stationary object will equals the external force acting on them. Besar gaya gesek statis atau gaya gesek benda diam itu tuh sama dengan besar gaya luar yang bekerja padanya. Jadi teman-teman semua, ini gaya luar F besar, ini gaya friction F kecil. Untuk benda yang diam, teman-teman semua, di garis yang ini, besar gaya luarnya, jika katakanlah besar gaya luarnya 5 Newton, maka gaya geseknya 5 Newton. Jika gaya luarnya 10 Newton, maka gaya geseknya juga 10 Newton. Jika gaya luarnya 15 Newton, gaya geseknya 15 Newton juga. Sampai ke titik that we call as maximum static friction. In this Fs max point, ya teman-teman semua, masih tetap sama, the same thing applied ya. Gaya eksternalnya 20, maka gaya frictionnya juga 20. Tapi ini titik kritis di mana jika gayanya lebih dari 20, 20,1 aja atau mungkin 20,01 juga, bahkan lebih kecil dibanding itu, asal lebih dari 20, maka benda akan bergerak. Gitu. And what's funny about this, ternyata saat benda bergerak, Fk-nya, kinetic friction-nya itu, saat benda bergerak ya, sekali lagi, saat benda bergerak, Fk-nya, kinetic friction-nya itu lebih kecil dibanding Fs max-nya. Jadi kalian harus ngeluarin gaya lebih dari 20 Newton, tapi saat benda bergerak ternyata, contohnya ya, for example, gaya gesek saat benda bergerak itu ternyata hanya 10 Newton aja. Gitu. Bisa dipahami nggak? Ya. Jadi gaya gesek benda yang bergerak itu ternyata lebih kecil dibanding gaya gesek ketika maksimum benda diam. Gitu. Jadi sebenarnya ketika kalian mau menggerakkan benda, kasih gaya lebih dari 20 Newton, kasih gaya lebih dari maksimal, contohnya 20 Newton, tapi setelah benda bergerak, kalian bisa ngasih gaya 10 Newton juga. Gitu. Kalau kurang dari 10 Newton, ya benda bakal diperlambat, kemudian diam lagi. Ya. Tapi kalau dikasih gayanya 10 Newton, maka benda akan apa? Melakukan gerak uniform, teman-teman semua. Ya. Jadi bisa 10 Newton juga, bisa kurang dari 20 juga, teman-teman. 15 juga benda akan accelerated, teman-teman semua. Is that clear? Insya Allah. Insya Allah ya. Nanti kalian pelajari aja. Ini saya lagi merekam video, jadi nanti saya akan post videonya ke YouTube. Nah, kita sampai sini dulu aja, teman-teman semua. Before we jump into the example, ya. Nanti ada example, nanti kita bahas biar lebih pahamnya di example. I will stop the recording now.
Terima kasih teman-teman semua.